Hai sahabat Bincang Ngopi, jumpa lagi bersama saya Christian Bagus Anggoro sebagai sahabat ngopi kalian. Cukup lama juga ya saya tidak mempost video sesuatu yang mengenai perihal kopi mengopi. Ada kawan yang sempat kirim saya WhatsApp, kapan nih ada obrolan membahas sedikit tentang kopi. Nah, karena pilihan ngopi itu kan banyak ya, ada coffee tubruk ya, sudah kita buat juga videonya, ada filter coffee ya, kita juga sudah ada videonya. Alat apa lagi ya, karena saya juga punya beragam alat yang lama juga nggak dipakai. Akhirnya saya memutuskan memakai alat brewing manual ya, adalah Aeropress. Aeropress ini cukup simple, cukup mudah, cukup aman deh dipakai kemana-mana, dan cukup kuat karena saya pakai ini sudah 7 tahunan deh semenjak Aeropress hadir di Indonesia ya. 7 tahun yang lalu tuh para coffee lovers semua berbondong-bondong mencoba alat-alat brewing, ada siphon dan macam-macam, ada rockpresso, itu kita ikutan beli waktu itu. Ingin penasaran kayak gimana sih rasanya pakai alat ini, pakai alat itu, dan akhirnya kita memutuskan hanya menyimpan beberapa alat yang memang benar-benar kita pakai, termasuk Aeropress. Aeropress ini 7 tahun, bayangin saya pakai ngebrewing. Kadang kita mau diving, pergi jalan-jalan kemanapun, ini saya bawa. Cukup simple, praktis gitu kawan-kawan, hanya air panas, alatnya, dan filter. Jadi deh ya kan. Dan murah. Dulu sih belinya sekitar 700.000 ya, 7 tahun lalu. Ini original dari Aeropress, dari US. Saya belinya di Oten Coffee. Nah, kalau sekarang kan banyak, beragam banget. Ada pilihannya. Harganya ada yang 300.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 700.000 ya. Nah, nggak tahu, pilihannya beragam. Saya sih pakainya yang ini aja. Ada beberapa kawan-kawan pakai yang harganya 250.000, dipakai cukup oke. Cuman terkadang masalahnya tuh hanya di karetnya aja. Di dalam tuh kan dia punya seal ya, karet ya. Karetnya tuh sering dipakai, itu bermasalah. Tapi cara pakainya juga nggak susah, nggak sulit kalau kita pakai Aeropress ini. Cukup sebelum dipakai dibilas sama air panas supaya karetnya pemanasan lah ya, kayak motor kita mau panasin dulu sebelum dipakai jarak jauh. Jadi panasin dulu, kasih air panas, setelah itu baru deh kita pakai ya. Kalau nggak gitu ya juga langsung aja juga nggak masalah kok. Saya terbukti sampai sekarang makainya cuma dicupin air panas, ada ground coffee, di press, sampai sekarang nggak pernah ada masalah. Jadi no worry, alat ini cukup mudah, simple, kalian bisa masukin ke tas ya kan, dengan filternya. Kalian bisa pakai jalan-jalan, bawa traveling, mau nongkrong ke rumah kawan, kalau ngopi malu ya dibuatin bawa alat sendiri, kalian bisa ngebrewing sendiri. Jadi cukup simple. Jadi ini saya mau buat kopi ice, coffee, black coffee. Saya pakai dark roast karena dark roast buat saya apa namanya, selain kopinya dark roast itu bodinya kuat, tebel, saya pakai untuk Aeropress, dia cukup asik ya, cukup menyenangkan juga. Karena Aeropress buat saya itu bodinya bisa menghasilkan brewing yang bodinya tebal, juga dibantu sama kopi yang dark roast tuh. Pilihan kawan-kawan bisa beragam, bisa banyak banget. Saya nggak bisa bilang bahwa kopi dark roast itu enak, kopi light roast juga enak, tergantung situasi dan kondisi. Kalau saya sendiri di sini sukanya tuh dark roast, kopinya kayak gini. Mungkin kawan-kawan ngeliatnya tuh kok legem banget tuh, hitam gitu. Kayak gini nih. Dark roast ya kan, ajaran gelap. Secangkir kopi panas dengan 1000 cerita dan inspirasi mengkonsumsi dark roast. Ini kopinya dari Flores. Saya pakai Arabica Flores. Dark roast saya roasting. Kemarin ada saya buat 1 kilo karena sisanya saya simpan cuma 300 gram. Sisanya buat kawan saya karena ini request dari kawan saya, dia minta di roastingin dark roast. Dia kangen banget ngerasain kopi yang ada oily-oilynya gitu, rasanya kuat, aftertaste-nya lama banget ketika kita konsumsi kopi yang dark roast. Jadi dia berasa lebih wah, enak banget gitu. Saya juga jadi ikutan semenjak dia request dark roast, saya juga terus minum dark roast sejak 2 tahun yang lalu. Akhirnya keterusan sampai saat ini saya konsumsinya kopinya dark roast. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin suka dengan coffee medium, light roast, nggak ada masalah selama kita minumnya enjoy, kita ngebrewingnya pakai alat-alat favorit kita, mau coffee tubruk sekalipun juga nggak masalah.
So far so good ya, apapun pilihannya. Jadi kopi yang nikmat, kopi yang lezat ya kan, nggak cuma seperti makanan aja, kopi yang lezat juga layak banget kita nikmatin. Apa aja pilihannya, mau kopi robusta, mau kopi arabica, mau kopi excelsa, mau kopi apa lagi kalau ada ya kan, banyak ya, beragam ya. Ada excelsa, robusta, arabica, banyak sekali klonnya. Nah di situ terserah kita mau pilihnya seperti apa, mau kita buat profilnya yang light, medium, medium dark, atau dark roast, bebas selama kopi bisa dinikmatin. Sama seperti podcast Bincang Ngopi. Kalau kita bicara podcast Bincang Ngopi, selera musiknya kan harus fair, beragam. Ada yang suka rock, ada yang suka EDM, disco, EDM pun juga ada yang suka trance, ada yang suka techno, ada yang suka house music. Jadi kita sebagai coffee dan music lovers bersama-sama kita enjoy, kita menikmati kehidupan ini yang cuman sekali aja. Tentukan pilihan kita. Kalau kita ngopinya enjoy, dengerin musiknya juga enjoy di rumah. Jangan lupa juga selalu pantau podcast Bincang Ngopi yang ada di Spotify. Hari Rabu ada Ngopi Time Music, juga hari Sabtu kadang-kadang ada IDM. Dan buat kawan-kawan lainnya, mungkin bisa cek di deskripsi di bawah, ada pilihan radio streaming kita yang 24 jam stream kali 7. Music ada hari Senin sampai hari Minggu. Senin sampai Rabu pagi ada reggae, siang ada country, sore sunset ada oldies ya, green song. Lalu malamnya jam 12 sampai pagi itu ada blues. Hari Kamis Jendela Musik Indonesia, full lagu Indonesia. Hari Jumat Rock Nation, pagi sampai pagi rock metal 80-90-an hadir di sana. Hari Sabtu IDM, disco, progresif, campur semuanya dari pagi sampai pagi. Hari Minggu ada New Age, cozy vibes ya kan. Kita ngopi pagi-pagi habis dengerin IDM, malam-malam pada dugem, pada tipsi-tipsi ya kan. Kita minum kopi sambil dengar musik-musik yang cozy. Mampir aja ke sana. So, kawan-kawan, di video kali ini kita akan brewing bersama Aeropress Ice dengan menggunakan es batu. Kopinya medium, kopinya dark roast. Coba nanti kita pakai single filter, juga kita pakai susu ya, karena hari ini kita mau enjoy, saya sendiri mau enjoy ngopi yang agak tipis-tipis lah, nggak usah yang gelap-gelap tapi pahit ya, nggak pakai gula juga. Kita buat ice coffee latte menggunakan Aeropress. So stay tune dan jangan kemana-mana, pantau terus video ini dan tonton sampai habis. Jadi, biji kopi yang kita gunakan adalah dark roast, the dark side of force. Biji kopi dari Kintamani, Bali yang saya roasting dark, gelap, legam. Jadi kita timbang dulu ya kawan-kawan, tetap dengan menggunakan 10 gram biji kopinya, tidak lebih tidak kurang. Setelah itu kita menggunakan air. Airnya bebas, mau apa aja. Ini kita pakai 250 ml. Hidupkan dulu kompornya, kita panaskan. Sambil menunggu air panas, kita giling dulu biji kopinya. Ukurannya kita pakai tetap, karena Aeropress kan bisa beragam ya. Ada yang super fine, ada yang fine. Kita pakainya di medium aja. Kalau saya pakai di grinder Vema, saya setting di ukuran 3. Oke, air sudah mendidih, kita bersiap-siap. Kita persiapkan dulu Aeropressnya. Diidealkan settingannya. Tadi sudah dipanaskan dulu karena alatnya kita pakai sebelum untuk menyeduh utama ya. Kita rendam dulu dengan air panas supaya ibaratnya biar pas lah gitu. Ini ukuran ground coffee-nya. Size-nya seperti ini. Kalau kawan-kawan bisa lihat, detailnya seperti ini. Tapi itu umum dan bebas aja ya. Setelah itu kita tuang. Siap. Oke. Kita lanjut menuangkan air panas. Kita tuang sedikit aja dulu. Kita tunggu 3 menit ya. Ini kebiasaan saya di sini. Settingannya seperti ini. Ibaratnya ngekstrak lah. Setelah itu 3 menit selesai, kita aduk-aduk. Dan aromanya bisa dinikmati. Nikmat.
Lanjut, tuang air panas sampai habis. Yang tadi kita buat ukurannya 250 ml ya. Oke. Ini biasanya saya setting lagi di 5 menit. Ini saya pribadi ya. Itu bebas, selera. Jadi setelah sambil nunggu 5 menit selesai, kita siapkan karena ini kita buat ice. Karena 5 menit ya, suhunya sudah turun. Jadi kalau 2 menit dia masih panas. Ini ada metode lainnya yang namanya Japanese Ice Coffee. Tapi di sini saya buatnya pakai AeroPress saja. Untuk filternya bisa pakai 1 atau 2, bebas. Untuk menyaring ya, rasanya bisa lebih padat atau lebih tipis. Saringannya bisa dipakai filternya 1 atau 2. Di sini saya pakainya 1 aja. Setelah kita tuang, kita tekannya slow aja, woles aja. Jangan seperti menekan tekanan kehidupan ke dalam hidup kita. Slow aja, nikmati prosesnya. Wow, berasa ya. Ada aroma manis, ada aroma body yang bold, coklat, citrus, khas Kintamani Bali. Apalagi yang saya buatnya ini adalah dark roast. Dark roast supaya rasanya lebih bold dan kental aja gitu. Bercampur dengan es, ketika esnya makin mencair, rasanya makin seimbang. Itu sih yang saya terapkan, yang saya suka ya. Untuk yang original. Di sini saya pakai sedikit susu. Kita blend lah ya. Karena ini pagi hari, saya mau menikmati ice coffee dari AeroPress. Wow, nikmat banget. Ayo kita buat di rumah masing-masing dan menikmati kopi yang lezat, nikmat di rumah aja. So, terima kasih kawan-kawan sudah menikmati video ini. Enjoy coffee and music. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Christian Bagus Anggoro, pamit undur diri. Ciao.